Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita. Hari ini adalah Kamis 5 Maret 2026. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang sudah bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali ya dalam perjalanan menuju ke rumah sakit untuk memberikan sakramen perminyakan, saya pernah terlibat obrolan dengan Pak Sutri yang datang menjemput. Pak Sutri ini, ibu ini bertanya kepada suaminya begini, "Pap, kira-kira kalau nanti kita mati, kita masih ketemu atau tidak ya?" Lalu suaminya mengatakan, "Mam, kalau kita sudah mati dan tidak ketemu, berarti salah satu di antara kita ada yang masuk surga, satunya ada di neraka," dia bilang. Saya mendengarnya sampai ngakak tertawa mendengar jawaban dari suaminya ini. Belum lama ya, ada seorang aktivis gereja yang meninggal. Orangnya kalem, pelayanannya sungguh sangat berdedikasi dan luar biasa. Ketika saya misa tutup peti untuk aktivis ini, semua orang datang memenuhi rumah duka untuk mendoakannya. Karena semasa hidupnya ia telah menaburkan yang baik dan kini ia menuai yang baik itu. Sementara ya, saya pernah juga datang misa untuk orang meninggal. Seorang kaya raya, seorang konglomerat. Tapi
Waktu itu yang datang untuk mendoakannya hanya anggota keluarga intinya saja. Saudara-saudara yang lain tidak ada. Orang-orang lingkungan tidak ada yang datang. Kenapa seperti itu? Saya menduga mungkin orang ini dalam hidupnya bukan menaburkan yang baik, tetapi berlaku sebaliknya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah perihal hidup setelah kehidupan di dunia. Pertanyaan tentang kehidupan abadi itu sudah digumuli dan dipertanyakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan jawabannya masih tetap sama, yakni meninggalkan misteri yang hanya bisa kita imani. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya juga belum pernah mati dan belum pernah lihat keadaan surga dan neraka seperti apa. Namun satu hal yang pasti dan harus kita imani, bahwa hidup ini gak selesai ketika kita sudah mati. Karena selanjutnya ada hidup abadi yang Tuhan janjikan buat kita yang percaya dan mengimaninya. Melalui firman Tuhan hari ini, Yesus hendak mengingatkan para muridnya. Melalui kisah seorang kaya yang gak punya hati dan hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Dan seorang pengemis yang bernama Lazarus yang mohon belas kasih. Kisahnya istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena sesudah hidup di dunia ini, kisahnya berbalik. Orang kaya yang waktu hidup di dunia menikmati segala kenikmatan dan kemewahan, kini berada dalam nyala api neraka yang membuat ia tidak nyaman, yang membuat dia kesakitan, kesusahan. Sementara Lazarus yang hidup di dunia dengan menderita dan selalu memohon belas kasih, ia kini berada di pangkuan Bapa Abraham dan mengalami segala yang indah dan baik. Lantas si kaya ini meminta kepada Bapa Abraham dan Lazarus untuk mencucukkan air di jarinya supaya ia dipuaskan dahaganya. Namun dikatakan terbentang jarak yang tidak dapat diseberangi sehingga yang ada di neraka tidak dapat menyeberang ke surga, demikian pula sebaliknya. Dan si kaya ini meminta agar saudara-saudaranya masih hidup di dunia ini diingatkan supaya menyesal dan bertobat, supaya akhir hidupnya tidak berada dalam siksa alam maut seperti yang dialami dirinya. Namun Bapak Abraham mengatakan, orang yang tidak mau percaya dan menutup hati tidak mungkin bisa diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Siapa dia? Yakni Yesus sendiri yang telah bangkit. Orang yang menutup hati masih saja tidak mau percaya sekalipun diyakinkan oleh kebangkitan Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk kita. Kesempatan untuk menaburkan kasih, menjadi berkat bagi sesama dan seluruh alam ciptaan. Maka jangan sia-siakan kesempatan kita dan menyesal akhirnya. Seperti orang kaya dalam kisah tadi. Mari kita mau perbaharui hidup kita dengan semangat tobat yang sejati. Dengan menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi hari demi hari. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.